Nah sekarang yang jadi permasalahan adalah, mohon maaf Kiai Marsudi ya, ini kami dengan NU sebetulnya nggak ada masalah. FPI bukan musuh NU, FPI bukan musuh Banser, FPI bukan musuh Muhammadiyah, FPI bukan musuh ormas Islam, bukan musuh negara, bukan musuh polisi tentara. Musuh kami adalah kemaksiatan, kebatilan, kedoliman. Nah kami minta ketika FPI mau melebarkan sayapnya untuk membentuk organisasi di berbagai daerah, tolong jangan dihalangi. Siapa ini yang menghalangi Pak Ustadz? Loh, contoh ya, kami di Brebes ada DPW. Kemarin ini mau muswil, mohon maaf ya, mudah-mudahan ini oknum. Nanti Pak Marsudi lah yang menjelaskan. Ini oknum Banser menolak. Ini kan kelihatannya diadu domba kita di bawah. Dia menolak, nggak boleh ada FPI di Brebes, nggak boleh ada FPI di Semarang. Tadi dijelaskan oleh beliau, Pak Hendrik, bahwa berserikat ini, berkumpul ini adalah hak daripada anak bangsa gitu. Jadi kami minta bahwa FPI kalau sedang tadi ya membentuk di mana-mana, tolong gitu, jangan sampai diganggu. Polda Metro panggil HRS, mau diperiksa. FPI bersumpah bela mati-matian dengan segala cara. Front Pembela Islam atau FPI menyatakan bersumpah akan berusaha membela mati-matian Habib Rizik Syihab. Usai polisi melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan yang diantarkan tadi malam. Mohon doa dari semuanya, saat ini polisi mendatangi rumah Imam Besar Habib Rizik Syihab untuk memberikan surat panggilan pemeriksaan. Begitulah tulis akun resmi FPI di Twitter. Menurut pernyataan tersebut, FPI pun akan mendampingi HRS kemana beliau melangkah. Siapapun yang ingin menjebloskannya ke penjara. Kalian habiskan energi dan berusaha mati-matian menjebloskan imam besar kami ke penjara dengan segala cara. Demi Allah, kami akan habis-habisan dan mati-matian pula membela imam besar kami dengan segala cara. Kami akan dampingi imam besar kemanapun beliau melangkah. Begitulah tulis akun FPI tersebut. Sebelumnya polisi menyebut akan memanggil HRS terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan di acara pernikahan putrinya yang digelar di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Ia semua dipanggil siapa saja. Kita tidak mengkhususkan 1-2 orang, siapa saja yang terkait dalam pemenuhan alat bukti tersebut akan kita panggil. Kita panggil dalam kapasitas ada 2, ada kapasitas sebagai saksi dan ada tersangka. Begitulah kata Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Kombes Tubagus juga belum mengetahui kapan akan melakukan pemanggilan beberapa saksi tersebut. Pemanggilan itu masih kita rencanakan, kan baru kita naikkan ke penyidikan. Jadi proses penyidikan mencari alat bukti untuk menemukan tersangka, itulah proses penyidikan. Begitulah ungkap Tubagus. Untuk diketahui, kasus dugaan kerumunan massa di acara pernikahan putri Rizik Syihab dinaikkan ke tahap penyidikan, yang mana tahap itu sudah ada unsur pelanggaran atau pidana. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor menyatakan menghormati privasi Habib Rizik Syihab yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umi dan tidak akan mempublikasikan data pasien. Namun Satgas menekankan kewajiban pihak rumah sakit untuk menyampaikan hasil swab Rizik kepada Satgas. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas COVID-19 Kota Bogor, Agustian Syah dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube pemerintah Kota Bogor. Agustian awalnya mengungkapkan Satgas COVID-19 Bogor telah mengupayakan agar Habib Rizik Syihab yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umi melakukan tes swab ulang. Tapi upaya itu mendapat penolakan dari pihak keluarga Rizik. Jadi memang kemarin itu kita sudah melakukan swab ulang kepada pasien tersebut. Hanya ada penolakan dari pihak keluarga. Upaya swab ulang telah kami lakukan dari kemarin saat ada informasi bahwa pasien tersebut telah melakukan swab. Kami minta dilakukan swab ulang, tapi keluarga yang bersangkutan kurang berkenan. Karena alasannya baru saja di swab, kita akan melakukan langkah ulang. Begitulah ujar Agustian Syah. Meski demikian, Agustian Syah menyebut pihak Rumah Sakit Umi berkewajiban memberitahukan hasil swab ulang Rizik kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor. Menurutnya kewajiban menyampaikan hasil swab bukan di pihak pasien, melainkan pihak rumah sakit. Dan memang kewajiban untuk melakukan hasil swabnya ada di pihak rumah sakit, bukan di pihak pasien. Sekali lagi kami tekankan, kami sangat menghargai privasi pasien. Kami tidak pernah mempublish data pasien.
Tapi pihak RS berkewajiban menyampaikan hasil data swab yang telah mereka lakukan kepada Satgas Covid Kota Bogor. Itulah ungkap Agustian. Pihak Habib Rizik sebelumnya mengungkapkan tidak ingin mempublikasikan hasil swab tes pemimpin FPI tersebut. Agustian Syah menjelaskan kepentingan mengetahui hasil swab pasien untuk pendataan jumlah pasien di Kota Bogor. Agustian menghargai privasi pasien yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan. Agustian Syah sekali lagi menekankan tidak pernah mempublikasikan data pasien. Surat terakhir dari pasien meminta kepada Ketua Satgas yang menyatakan keberatan apabila data dipublis. Itu adalah hak pasien. Kami sangat menghargai privasi pasien dan kami di Satgas tak akan pernah mempublis data pasien. Demikian ujarnya. Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas COVID-19 Kota Bogor, Agustian Syah, Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satgas COVID-19, menambahkan, Satgas COVID-19 Kota Bogor meminta Habib Rizik kooperatif dan mau melakukan swab. Ini penting dilakukan agar Satgas COVID-19 bisa mengambil langkah selanjutnya berkaitan dengan kondisi kesehatan Habib Rizik. Pihak FPI mengklaim Habib Rizik telah diswab mandiri oleh tim medis Mercy. Namun Satgas COVID-19 Kota Bogor tidak mendapatkan informasi dari pihak Mercy. Dari tim Mercy pun tidak pernah menyampaikan hasilnya kepada Satgas. Kewajiban menyampaikan hasil swab tes ada pada rumah sakit. Kami tekankan rumah sakit berkewajiban menyampaikan hasil swab tes kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor. Demikian tandas Agustian. Sebelumnya FPI mengklaim bahwa Habib Rizik telah menjalani tes swab mandiri. Namun Habib Rizik menolak mempublikasikan hasil swabnya karena alasan hak setiap pasien yang dijamin undang-undang. Kalau hasil, beliau menyatakan tidak mengizinkan hasil dari medikal beliau untuk dipublikasikan. Dan perlu diketahui hal itu dijamin oleh undang-undang, bahkan itu adalah hak asasi setiap pasien. Begitulah kata Wakil Sekretaris Umum DPP FPI, Aziz Yanuar. Habib Rizik dirawat di Rumah Sakit UMI sejak Rabu 25 November. Aziz menyebut Habib Rizik dalam keadaan sehat dan tidak terkena COVID-19. Aziz tak mau jika kondisi kesehatan dijadikan bahan politisasi untuk kepentingan pihak yang benci terhadap Habib Rizik. Ia membandingkan dengan kasus lain, di mana nama pasien tidak pernah dipublikasikan kepada publik. Setahu saya berkali-kali hasil swab, hasil pemeriksaan dulu ya, beberapa kali nama pasien dirahasiakan, hasilkan positif negatif. Seperti itu. Kenapa ini kok getol banget khusus untuk Habib Rizik? Ada apa? Janganlah permasalahan kesehatan, permasalahan kemanusiaan ini dipolitisasi, dimanfaatin untuk kepentingan-kepentingan, apalagi unsurnya kebencian atau ketidaksukaan. Begitulah jelas Aziz Yanuar. Intervensi Wali Kota Bogor Bima Arya terhadap tim medis yang sedang bekerja menangani kesehatan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab, disayangkan Mercy. Mercy merupakan organisasi pemberi bantuan medis dan kesehatan terhadap siapa saja yang mengalami kondisi kemanusiaan kritis. Dalam kasus ini, Mercy dipercaya Habib Rizik untuk pemeriksaan dan pengawalan kesehatan. Kemudian Mercy mengirim Habib Rizik untuk beristirahat di rumah sakit. Namun mendapatkan perlakuan yang kurang beretika dan melanggar hak pasien dari Wali Kota Bogor dengan melakukan intervensi terhadap tim medis yang sedang bekerja, sehingga mengganggu pasien yang sedang beristirahat. Begitulah Ketua Presidium Mercy Sarbini Abdul Murad kepada wartawan. Sarbini menilai Wali Kota Bogor tidak beretika dalam mempublikasikan kondisi pasien kepada publik. Buntutnya, Bima Arya justru menimbulkan kesimpangsiuran dan keresahan bagi masyarakat. Menurutnya, Bima Arya perlu belajar etika kedokteran tentang independensi tenaga medis dalam bekerja dan hak pasien untuk menerima atau menolak atas semua upaya pemeriksaan dan pengobatan yang akan diberikan tanpa ada intervensi atau tekanan pihak manapun. Jangankan dalam situasi normal, di daerah bencana dan peperangan saja wajib kita selaku tenaga medis tetap menjaga keprofesionalitas dan menghormati hak-hak pasien. Begitulah jelasnya. Atas kasus ini, Mercy sebagai tim medis independen yang diminta keluarga untuk turut menangani kesehatan HRS menyayangkan sikap Wali Kota Bogor yang melakukan intervensi dan tekanan kepada RS, tim medis, dan pasien.
Mercy juga meminta semua pihak tidak membuat kegaduhan, menjaga privasi pasien dan mempercayakan kepada tim medis yang menangani.